Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heru Kurniawan. Aktivitas sehari-hari saya mengajar, dosen di Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri, Purwokerto. Selain mengajar, saya juga melakukan kegiatan pengabdian pada masyarakat. Kegiatan pengabdian saya diwadahi dalam sebuah komunitas yang bernama Rumah Kreatif Wadas Kelir. Rumah Kreatif Wadas Kelir sebagai tempat pengabdian saya dirikan bersama teman-teman sejak tahun 2013. Sudah 10 tahun. Nah, kegiatan kami dalam bidang pengabdian masyarakat meliputi pengabdian di bidang literasi dan pendidikan dengan fokus pada 3 kegiatan penting, yaitu melayani masyarakat dalam bidang literasi dan pendidikan, kemudian mendampingi masyarakat dalam bidang literasi dan pendidikan, sampai kemudian memberdayakan masyarakat dalam bidang literasi dan pendidikan. Kegiatan di Rumah Kreatif Wadas Kelir, diantaranya cikal bakal pertamanya kami memiliki Taman Bacaan Rumah Kreatif Wadas Kelir. Taman bacaan ini sejak awal pertama kali berdiri merupakan tempat yang memberikan layanan bacaan-bacaan kepada masyarakat, mulai dari anak-anak, remaja hingga orang tua. Setelah taman bacaan berdiri, kemudian tahun 2015 kami mendirikan PAUD, PAUD atau Pendidikan Anak Usia Dini, yang guru-gurunya adalah masyarakat sekitar dan yang sekolah adalah anak-anak masyarakat sekitar. Jadi pengelolaan PAUD-nya dilakukan oleh masyarakat sekitar. Kemudian juga muncul paket B dan paket C ya, untuk masyarakat sekitar yang belum menyelesaikan SMP dan SMA, yang dilakukan setiap malam dengan tutor juga dari masyarakat sekitar, relawan, remaja yang sudah mencapai gelar sarjana. Kemudian muncul lagi kegiatan yang lain ya, kami mendirikan lembaga kajian bacaan anak yang fokus untuk memproduksi buku-buku bacaan anak ya. Ada buku-buku, ratusan buku yang sudah dihasilkan dari komunitas kami, diterbitkan oleh Gramedia, dan dari situlah kami mendapatkan royalti yang kami gunakan untuk mengelola pengabdian kami ini di Rumah Kreatif Wadas Kelir. Kami juga punya 2 kegiatan inti, yaitu sekolah literasi untuk anak-anak yang sudah dilakukan sejak tahun 2013 sampai sekarang. Sampai sekarang anak-anaknya sudah menjadi mahasiswa, dan juga ada sekolah literasi untuk relawan yang setiap malam kami mengkaji buku-buku. Dan kemudian ada kegiatan TPQ untuk anak-anak dan untuk orang tua untuk belajar tentang ilmu agama. Nah, dari situlah kami menyadari bahwa selama proses sejak tahun 2013 hingga sekarang, kami ternyata mendapatkan apresiasi yang sangat banyak, pengakuan publik yang luar biasa. Salah satu tentu saja pengakuan publik terhadap keberadaan komunitas kami adalah kami menjadi bagian masyarakat. Komunitas Rumah Kreatif Wadas Kelir menjadi bagian masyarakat sekitar yang didukung ya, yang kemudian juga disupport ya oleh masyarakat sekitar. Sedangkan untuk penghargaan yang diberikan oleh lembaga ya, ini ada dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sudah 4 kali memberikan penghargaan. Pertama sebagai kampung literasi, kemudian memberikan penghargaan sebagai taman baca terbaik ya, yang rekreatif dan kreatif, kemudian memberikan penghargaan atas tokoh pengabdian pendidikan masyarakat, sampai memberikan penghargaan atas kegiatan sebagai praktik baik literasi yang ada di masyarakat. Dari Kompas, Gramedia juga kita mendapat juara 1 dalam komunitas ya, reading community ya, sebagai komunitas membaca yang baik. Dari KPK dan juga dari penerbit Grasindo, buku-buku kami di penerbit Gramedia itu bestseller dan alhamdulillah banyak mendapatkan penghargaan. Itu tentu saja pengakuan publik kepada komunitas kami yang tidak bisa kami lupakan dan merupakan apresiasi yang tak terhingga bagi kami. Konsistensi program yang kami lakukan sejak tahun 2013 berbasis kepada keteladanan, kemudian kolaborasi, dan kemudian aspek terkait dengan gotong royong bersama.
Ini artinya bahwa untuk menggerakkan satu kegiatan di masyarakat, pertama kami membangun konsep keteladanan, di mana saya dan kemudian relawan-relawan yang bergerak di dalamnya memberikan keteladanan kepada masyarakat, sehingga masyarakat percaya bahwa kami sungguh-sungguh menggerakkan kegiatan pendidikan dan literasi. Kemudian yang kedua, kolaborasi ini terkait dengan kami bekerja bersama, tidak ada pembedaan. Kami adalah sebuah keluarga yang terus bekerja tanpa lelah untuk terus memberikan layanan, pendampingan, dan pemberdayaan kepada masyarakat. Hasilnya masyarakat menerima kami dan kegiatan kami berjalan sudah 10 tahun. Sampai kemudian gotong royong itu terkait bahwa setiap persoalan, setiap hal yang kita hadapi pasti bisa diselesaikan secara bersama-sama dengan basis gotong royong dan kekeluargaan. 3 pilar itu menjadi ruh kegiatan-kegiatan kami, sehingga kegiatan mengaji anak-anak, orang tua, kegiatan sekolah literasi anak-anak, kegiatan sekolah literasi remaja, ya, sampai kegiatan-kegiatan lainnya sampai hari ini terus berkelanjutan dan berkesinambungan, sehingga perlahan-lahan memberikan dampak yang berarti pada masyarakat. Nah, dampak apa saja yang masyarakat rasakan atas keberadaan komunitas Rumah Kreatif Wadas Kelir? Yang pertama adalah dampak di sektor pendidikan. Ini dampak yang sangat terasa. Kami paham benar pada awal masuk di daerah kami, hampir sarjana di tempat kami tidak ada. Tapi keberadaan Rumah Kreatif Wadas Kelir, ya, perlahan-lahan membuat orang tua menyadari pentingnya pendidikan, membuat anak-anak juga aktif dan bersemangat bersekolah. Akhirnya sekarang mereka yang dulu di tahun 2013 bersama kami sekarang sedang kuliah. Kemudian yang kedua, dampak pendidikan bagi relawan yang datang kemari untuk mengabdi bersama kami, dan awalnya masuk dengan sarjana S1, sekarang sudah ada S2, bahkan S3, ya, sudah menyelesaikannya, sehingga dampak pendidikan sangat terasa. Sampai kemudian profesi-profesi yang sudah dipilih oleh teman-teman, ya, kami di komunitas Rumah Kreatif Wadas Kelir sudah banyak yang menjadi dosen, sudah banyak yang menjadi PNS dan guru, pengusaha, ya, dan lain sebagainya, yang semuanya ternyata komunitas ini memberikan dampak kebermanfaatan atas pendidikan dan kehidupan bagi relawan dan masyarakat. Dampak yang kedua di sektor ekonomi. Pada awalnya masyarakat yang ada di Rumah Kreatif Wadas Kelir ya seperti masyarakat yang lain, ya, biasa bekerja keseharian seperti biasa. Tapi keberadaan kami membuat pertama banyak orang yang datang kemari, yang akhirnya ya homestay, kos-kosan pada tumbuh. Hampir ada beberapa keluarga, banyak keluarga yang memiliki 3-6 kamar untuk kos-kosan, ya, yang kemudian ditinggali oleh para relawan, oleh orang luar yang ingin datang kepada kami. Ini tentu saja memberikan dampak ekonomi kepada masyarakat. Toko-toko, perbelanjaan, warung-warung masyarakat di sekitar dengan keberadaan kami, masyarakat pada datang kemari, gitu ya, tamu-tamu pada datang kemari, bahkan ada yang tinggal beberapa hari di sini, membuat masyarakat menikmati dalam hal ekonomi. Kemudian dampak sosialnya juga memberikan dampak hal yang berarti. Lingkungan sekitar menyadari benar tentang pentingnya pendidikan, pentingnya sekolah, sehingga mereka berlahan-lahan bertransformasi menjadi orang tua yang menyadari pentingnya sekolah dan mulai sekolah tinggi, sadar terhadap pentingnya buku-buku bacaan, dan mereka rajin membaca, sehingga dampak sosial ini memberikan hal yang sangat penting bagi kami. Sampai kemudian dampak agama dan dampak budaya, keberadaan musola, ya, yang setiap malam hidup penuh dengan kegiatan belajar keislaman dan Al-Quran, memberikan dampak yang penting bagi masyarakat, sampai kerukunan, keguyuban, ya, menjadi hal yang kita jaga dengan baik di Rumah Kreatif Wadas Kelir. Iya, setiap hal yang kami lakukan tentu saja memberikan peluang kepada kami untuk menjadi komunitas yang khas, yang unik, yang tentu saja mampu bertahan dan mampu memberdayakan. Disitulah kami kemudian merasa penting untuk membuat langkah-langkah penting di dalam melakukan kegiatan pengabdian masyarakat di komunitas Rumah Kreatif Wadas Kelir. Langkah-langkah kami sebenarnya berbasis kepada 2 hal, yaitu langkah-langkah dalam konteks membangun kekeluargaan
dan yang kedua langkah-langkah dalam hal membangun konteks kemasyarakatan. Ini yang kami jaga dengan baik. Langkah membangun keluarga ini, komunitas itu bukan semata-mata kumpulan orang dengan fungsi dan tugasnya masing-masing, tapi komunitas adalah sekumpulan orang yang hatinya satu, pikirannya satu, visinya satu, semangatnya satu, yang itu tentu saja bisa dilakukan apabila diikat oleh hubungan-hubungan keluarga. Jadi kami, saya, keluarga, relawan, remaja, anak-anak, masyarakat sekitar diikat dalam satu kesatuan yang disebut dengan keluarga, sehingga kami guyup, ya, kami melakukan dengan sukarela, kami mampu bekerja sama. Di situ adalah bagian penting dari keluarga. Ini langkah penting yang saya pikir membuat kami masih terus bertahan sebagai komunitas tempat pengabdian saya di Rumah Kreatif Wadas Clear. Langkah kreatif kedua kami adalah kami menunjukkan diri bahwa kami adalah sahabat, mitra, tempat untuk berkolaborasi dengan masyarakat sekitar, sehingga aset-aset yang kami miliki mulai dari bangunan, ya, taman baca, ruang-ruang kantor itu boleh dimanfaatkan oleh masyarakat. Langkah masyarakat ini membuat masyarakat memiliki kami, keberadaan kami. Kami menjadi berbaur dan menyatu dengan masyarakat, dan masyarakat memberikan manfaat kepada kami, dan kami juga memberikan dampak yang penting kepada masyarakat, sehingga kami menyatu, dan 10 tahun berproses kami menjadi bagian penting dari masyarakat karena dua langkah penting ini. Tentu saja perjalanan tahun 2013 sampai tahun 2022 menyisakan banyak kejadian, ya, menyisakan banyak kenangan dan menyisakan banyak capaian-capaian yang sudah kami lakukan. Dan semua itu terdokumentasikan di dalam dua aspek. Pertama, dokumentasi kami sendiri, ya, kami mendokumentasikan secara istiqomah, secara telaten, secara berkelanjutan kegiatan-kegiatan kami di sosial media, terutama di Instagram dan YouTube. Jadi teman-teman juga bisa mengakses Instagram dan YouTube kami di Rumah Kreatif Wadas Clear. Tapi tidak hanya itu, dokumentasi juga dilakukan oleh pihak-pihak luar yang tertarik, ya, kepada kegiatan-kegiatan kami, memberikan apresiasi sampai memberikan penghargaan kepada kami. Dokumentasi itu banyak sudah dilakukan, mulai dari dokumentasi media massa, dari koran-koran lokal sampai koran-koran nasional, sudah mendokumentasikan kami, Satelit Pos, Suara Merdeka, Kompas, dan sebagainya. Dokumentasi secara digital juga dilakukan oleh mitra-mitra kami, ya, dari CNN TV, dari Gramedia Community, kemudian dari Kompas, ya, kemudian dari TV satelit, TV-TV lokal, ya, dan sebagainya. Dan yang terakhir kemarin kami juga diberi kesempatan untuk didokumentasikan kegiatan-kegiatan kami di Satu Astra Indonesia, karena kami terpilih menjadi 21 komunitas terbaik di Indonesia dalam bidang pendidikan yang sedang diseleksi untuk masuk 10 besar. Tentu saja semua itu adalah berkat kerjasama, kemitraan, ya, kolaborasi dengan lembaga masyarakat sekitar yang akan kami berusaha jaga dengan sebaik kami, karena ekosistem komunitas Rumah Kreatif Wadas Clear berada di antara pusaran itu semua, dan tentu saja yang paling penting adalah masyarakat sekitar. Harapan kami tentu saja keberadaan Rumah Kreatif Wadas Clear memberikan manfaat kepada masyarakat, dan kami punya mimpi jauh. Keberadaan kami akan melahirkan banyak sarjana-sarjana di lingkungan masyarakat sekitar kami, dan kelak kami meyakini bahwa dari merekalah pemimpin-pemimpin bangsa ini akan lahir. Rumah Kreatif Wadas Clear untuk tanah air.